Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, pada video kali ini kita akan sama-sama bahas soal-soal untuk persiapan tes CPNS 2021, yaitu materinya materi TIU ya, tes intelijensia umum. Mungkin langsung saja tanpa berpanjang-panjang mukadimah ya. Kita langsung, soalnya sudah tertera di depan. Soal TIU yang pertama, kita akan mulai bahas. Rudi pergi ke rumah nenek, jarak rumah Huni ke rumah nenek itu 120 km. Nah, jarak tersebut ditempuh Rudi pada sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, bila Runi berangkat dari rumah pukul 11, maka ia sampai di rumah nenek pukul. Nah, ini tentang jarak kecepatan waktu ya. Jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, sekarang diketahui apa? Jaraknya adalah 120 km. Jaraknya 120 km. Dan kecepatannya sama dengan 50 km per jam. Nah, waktu yang kita cari. Nah, rumusnya ada tuh yang dulu kalau masih ingat ya pelajarannya. Nah, biasanya gini nih. Jarak, kecepatan, waktu. Jokowi. Kalau jarak yang ditanya, kecepatan kali waktu. Kalau waktu yang ditanya, jarak bagi kecepatan. Dengan catatan satuannya harus sudah sama. Karena kebetulan ini udah sama-sama kilometer, kita langsung membagi bahwa waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, jaraknya kan 120 km, waktunya 50. Nah, ini berapa hasilnya? Nah, usahakan dalam bentuk pecahan saja ya kalau saya menyarankan. Jadi, ini dibagi 12/5 itu sekitar 2/5 jam. 2 jam 2/5. Nah, jadi waktu ditempuhnya segitu. Jadi bila Runi berangkat dari rumah pukul 11, maka sampainya jam berapa? Nah, 2 jam jelas dong ya. Nah, 2/5 jam berapa? Kita cari 2/5 jam. 1 jam itu 60 menit. Berarti 2/5 jam itu 2/5 dikali 60 menit. Nah, berapa nih? 60 bagi 5 itu 12. 12 kali 2, 24 menit. Nah, jadi waktu yang ditempuhnya itu adalah 2 jam 24 menit. Nah, jadi kalau dia berangkat pukul 11, waktu tempuhnya itu 2 jam 24 menit, maka sampainya adalah pukul 13.24. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjut ya. Diketahui pecahan ada 0,4, ada 3/8, ada 15%, dan 0,25. Nah, ini pelajaran SD ya. Urutan pecahan dari terkecil sampai yang terbesar. Nah, caranya gimana nih? Nah, kalau menurut saya lebih senang mengerjakannya adalah menjadikan pecahan. Karena ini ada persen, berarti lebih enaknya itu mengerjakannya bentuknya ke pecahan ya. Boleh ke desimal sebenarnya juga nggak apa-apa, karena lebih banyak desimal. Boleh sih sebenarnya gimana kita yang mau cepat aja. Nah, kalau desimal ini kan ada 0,4, jadi kita cuma tinggal mencari 3/8 aja. 3/8 itu berapa? 3/8, 3 bagi 8. 30 bagi 8, 3, 24, 6. 6 maksudnya 60, 7, 5, 6, 40. Nah, kalau 3/8 ini 0,375. Nah, berarti ini jadinya urutannya adalah 0,4. Soalnya ya maksudnya. Terus ada lagi 3/8 itu 0,375. Terus 15% itu adalah 0,15 ya. 15 bagi 100. 0,25 juga 0,25. Jadi ini ada 4 nih. Nah, mana yang paling kecil dari yang terkecil sampai yang terbesar? Nah, kita bisa lihat dari digitnya aja ya. Ini digit awal pertama ini 4, 3, 1, 2. Jadi kita gampang ya ngurutinnya dari digit pertama aja.
Nah, berarti kita urutin dari yang kecil 1. Berarti 0,15 dulu, baru 0,25, baru dia 0,375, baru 0,4. 0,4 aja. Nah, ini berarti dari belakang ke dari 0,15 dulu, berarti dari 15% dulu, berarti kalau ini udah jelas salah. 15% dulu, baru 0,25, ini juga jelas salah, baru 0,3/8 dan 0,4. Jadi jawabannya adalah D. Mudah-mudahan kita bisa paham ya, sama-sama memahami. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Ukuran sebuah rumah dalam suatu peta berskala adalah panjang 14 dan lebar 8. Berarti ini pada peta ya. Panjangnya 14, lebarnya 8. Lebarnya 8 dan skalanya 1:120. Maka luas sebenarnya, nah untuk mencari luas sebenarnya berarti kita cari dulu. Ini kan pada peta nih. Kita cari dulu berapa panjang pada peta, berapa luas pada peta. Nah, panjang pada peta itu kan kalau untuk mencari panjang panjang sebenarnya berarti panjang pada peta dikali skala. Skalanya bukan 1:120 ini maksudnya, tapi bagian belakang aja. Nah, kayak gitu cara cepatnya. Jadi untuk mencari skalanya, panjang pada peta dikali skala. Cuman satunya ini nggak diikutin 120 aja. Berarti panjang sebenarnya 14 dikali 120. Begitu juga dengan lebar sebenarnya. 8 dikali 120. Ini teman-teman bisa cari sama-sama ya. 14 kali 12. 168 ya. Berarti 1680 cm. Nah, ini 8 kali 120. 12 kali 8 itu 96 ya. Berarti 960 cm. Nah, ditanya luas. Nah, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini 1680 dikali 960. Nah, kita kalikan. Kali 96 ya. 8, 4, 3, 6, 0, 4, 10. 27, 9 kali 6, 54. 54 kali 54 tambah 7. 61. 15. 8, 2, 1, 6, 1. 1, 6, 1, 2, 8. Nolnya ada 2. Ya. Nolnya ada 2. Berarti ini sentimeter bujur sangkar. Nah, sekarang, ini gak ada jawabannya ya. Nah, tapi caranya seperti ini ya, 14 dikali 8 aja udah skalanya 120. Iya, kalau menurut saya ini jalannya nggak ada yang salah. Biasanya itu soalnya itu jadikan ke meter, bukan dijadikan ke milimeter ya. Jadi mungkin ini entah itu salah soal, entah gimana, tapi caranya seperti ini. Caranya seperti ini ya, kalau untuk mencari luas sebenarnya itu satu-satu dulu, satu-satu, nanti baru dikaliin cari luas sebenarnya. Nah, ini lebih kurang caranya dapatnya 161.612.800. Jadi kalau mau jadiin sentimeter ke desi, jadinya 16128 desimeter bujur sangkar. Kalau jadiin ke meter, naik lagi komanya ke sini, 2. Kalau sekali tangga kan 2 ya. Nah, ini ya, caranya seperti ini lebih kurang. Nah, kita lanjut. Jika suatu sisi segitiga sama sisi ditambah sebesar 40%, maka luas segitiga tersebut meningkat menjadi berapa persen? Nah, akar 3 sama dengan 1,7. Untuk luas segitiga sama sisi itu ada rumusnya ya. Kalau seorang pembuat kerajinan kulit berencana membuat beberapa tas dan sepatu dari kulit. Jumlah kedua macam kerajinan tersebut adalah 76. Jika jumlah tas direncanakan 3 kali lebih banyak daripada sepatu, berapakah jumlah tas yang akan dibuat? Nah, jumlah keduanya, jadi tas ini, jadi saya lebih suka, misalkan ya, kita pakai misalkan aja. Jadi tas dan sepatu.
jumlah tas dan sepatu ada 76. Jadi kalau saya misalkan tas itu X, sepatu Y, jadi X tambah Y sama dengan 76. Jadi jika jumlah tas X, sepatu Y ya. Jadi jika jumlah tas itu direncanakan 3 kali lebih banyak daripada sepatu, berarti tas apa tadi X. X direncanakan 3 kali lipat dari sepatu, berarti 3 kali sepatu. Berapakah jumlah tas yang akan dibuat? Berarti jumlah tas yang ditanya. Berarti berapakah X-nya? Ini pertanyaannya. Nah, kalau caranya sih ini ke aljabar ya sebenarnya. Substitusi aja sih, gampang. Ini kita punya X sama dengan 3. X sama dengan 3Y. Jadi gak masukin aja X sama dengan 3Y, ganti aja ini. Si X yang jadi 3Y. Sehingga persamaan yang semulanya X tambah Y sama dengan 76. X-nya kita ganti jadi 3Y ini. Ganti jadi ini. Jadi 3Y tambah ini. Y sama dengan 76. 3Y tambah Y itu 4. Y 4Y sama dengan 76. Y sama dengan 76 bagi 4 berapa tuh? 76 bagi 4. 1, 4, 3, 6, 19 ya. Jadi Y sama dengan 19. Jadi kita masukin deh persamaan awal tadi. Karena yang ditanya X, jadi X tambah Y sama dengan 76. X sama dengan X tambah Y-nya udah dapat tadi 19 sama dengan 76. Jadi X sama dengan 76 dikurang 19. Nah, berapa tuh? 6 kurang 16 kurang 9. 7 ya. 57. Berarti produksi tas yang akan dibuat adalah sebanyak 57 tas. Nah, kita lanjut. Dalam suatu deret bilangan diketahui tiap bilangan setelah bilangan pertama adalah 1/6 dari bilangan yang mendahuluinya. Jika bilangan keempat dalam deret tersebut adalah 9, berapakah bilangan ke-6? Tuh. Ini deret ya. Kita lihat. Bahwa setiap bilangan setelah bilangan pertama adalah 1/6 dari bilangan yang mendahuluinya. Nah, berarti ini deret geometri ya. Jadi U4-nya sama dengan deret keempat tersebut adalah 9, rasionya adalah 1/6. Nah, berapakah bilangan ke-6? Berarti yang ditanyanya adalah U6. Nah, rumus deret geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Ini rumusnya. Jadi penyelesaiannya kita jabarkan dulu ini U4. U4 itu kalau kita masukin ke rumus ini jadinya A R pangkat 3. Ya, karena N-nya 4 ya. 4 kurang 1, 3. A R pangkat 3. Jadi kalau U4 ini A-nya tetap, R-nya tetap, N-nya 4 kurang 1 jadinya 3. Jadi kita masukin ke sini. Nah, A-nya nggak diketahui, tapi R-nya 1/6. Berarti A dikali 1/6 pangkat 3 sama dengan 9. Nah, U6, kadang kita nggak perlu mencari ini sih sebenarnya, karena lihat angkanya seperti ini. Kita lihat aja kalau U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 kurang 1. Jadi A dikali R pangkat 5. Nah, itu dia. R-nya 1/6, tapi kita punya AR pangkat 3 di sini. Nah, jadi AR pangkat 5 ini dijabarin aja, berarti AR pangkat 3. Nah, kalau dia R-nya pangkat 5 dipakai 3, tinggalnya R pangkat 2. AR pangkat 3 tadi adalah si 9, berarti 9 dikali R pangkat 2-nya 1/6 pangkat 2. Jadinya ini 9 dikali 1/6 pangkat 2. Jadi, ditulis ulang deh. 9 dikali 1/36. Jadi jawabannya 9/36 alias 1/4. 1/4 dong. Salah ya. Rasanya 6 ya. Rasanya 6.
Umur Dina dibanding umur Ani adalah 4:3. Umur Ani 18 tahun, maka umur Dina adalah Dina banding Ani itu 4:3. Umur Ani 18 tahun, maka umur Dina. Nah, karena yang diketahui di sini umur Ani, jadi yang ditanya umur Dina, berarti umur Dina sama dengan perbandingan umur Dinanya 4 per perbandingan umur Ani 3 dikali umur Ani kali 18. Nah, gitu. 18 bagi 3, 6. Jadi umur Dina itu adalah 24 tahun. Gampang ya? Nah, kita lanjut ini perbandingan ya. Umur Badu dibanding umur alam ya, 4:3. Nah, jika selisih umur adalah 99 tahun, maka umur Badu adalah, sekarang diketahui selisih. Nah, lihat ya, umur Badu dibanding Alan itu 4:3. Nah, selisihnya Badu dikurang Alam sama dengan 9 tahun. Nah, jadi umur Badu adalah yang ditanya umur Badu. Nah, ingat ya, yang ditanya umur Badu. Nah, kita lihat dulu perbandingan yang ditanya. Yang perbandingan yang ditanya adalah si Badu kan yang ditanya. Berarti perbandingan Badu yang kita tulis di atas. 4 dibagi. Yang diketahui apa? Badu kurang Badu kurang Alam. Nah, Badu kurang Alam kan 9 tahun. Berarti perbandingan Badu kurang Alam 4 dikurang 3. Kuranginlah 4 dikurang 3. 1 kan? Dikali berapa sih umur mereka selisihnya? Kali 9 tahun. Nah, inilah perbandingannya. Berarti 4/1 kali 9, 36 tahun. Berarti umur Badu adalah 36 tahun. Nah, gampang ya, ini cara cepat untuk menyelesaikan soal perbandingan. Jadi, apa yang diketahui itu yang di atas. Yang diketahui perbandingan yang diketahui plus perbandingan yang ditanya diketahui. Maaf, salah saya nih. Kebalik. Perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali yang diketahui. Nah, ini sih konsepnya. Kita lanjut ya. Jika perbandingan nilai A dan B, A dan B itu 2:5, maka perbandingan nilai B dan C itu 3:6. Maka yang ditanya adalah perbandingan A, B, dan C. Berapakah A, B, dan C? Nah, ini gampang ya. Kita lihat apa yang sama untuk menyelesaikan ini. Kita lihat dari dua perbandingan ini apa yang sama. Maksudnya variabel apa yang sama? A, B, B, C. Berarti yang sama adalah B dan B. Jadi kita buat dua perbandingan ini, si B-nya itu sama gitu. Ini 5, ini 3. Berarti yang kita cari KPK-nya adalah 15. Jadi kita buat perbandingan ini jadi perbandingan 15. Maksudnya jadikan B ini 15. Bagaimana caranya supaya jadinya B ini 15? Berarti 5 ini harus dikali 3. Berarti ini juga dikali 3. Berarti 2 kali 3. Berarti ini dikali 3 masing-masingnya. Nah, 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Nah, dan yang perbandingan ini juga gitu. Gimana caranya si B ini juga 15. Nah, 3 dikali berapa yang harusnya 15 dong. Jadi ini perbandingan ini dikali 5. 3 dikali 5, 15. Dan 6 dikali 5, 30. Jadi ini milik si A itu 6, milik si B-nya 15, sama ya. Milik si C-nya 30. Jadi A banding B banding C itu adalah 6:15 banding 30. Nah, nggak ada kan jawabannya di sini. Kita perkecil. Sama-sama dibagi 3. 3 banding 5 banding 10. Sama-sama diperkecil, sama-sama bagi 3 ya. Itu jawabannya adalah C. Nah, kita lanjut. Soal skala lagi ya. Jarak dua kota adalah 14 km. Berarti kalau kilometer itu adalah jarak sebenarnya. Dan digambar pada peta dengan skala 1:8 juta, jarak kedua kota pada peta adalah
Nah, dicarinya jarak kedua kota pada peta. Nah, perlu diketahui skala ini adalah satuannya sentimeter. Jadi jarak sebenarnya ini kita rubah satuannya menjadi sentimeter. Jadi jarak sebenarnya 144 km ini berapa senti? Nah, kilometer ke senti itu turunnya atau tangganya atau turunnya adalah 5 tangga. Jadi turun 5 tangga, kita tambahin nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sentimeter. Berapa nih bacanya? Titik 14.400 ya. 14.400 cm. Nah, berarti jarak kedua kota pada peta adalah, tinggal bagi. Berarti jarak pada peta, cara cepatnya adalah ini dibagi dengan si 8 juta. 14.400 dibagi 8 juta. Bagi. Nah, gitu ya. Berapa tuh? 144 bagi 80. Bagi 4. Bagi aja langsung ya. 144 bagi 8. 64 bagi 8, 4. ya. Ada suara pesawat. Kita pause dulu, adalah suara pesawat. Jadi 144 bagi 8. Ada pesawat lagi guys. Seratus 144 bagi 8 itu adalah 18 ya. 18. Karena di bawahnya ada 0 lagi, berarti 1,8. Jadi jawabannya adalah si ini ya. 1,8. Nah, kita lanjut. Nah, ini nilai mutlak ya, sepertinya ini. Ada nilai mutlak 3x sama dengan 9. Nilai 3x yang memenuhi adalah, nah, untuk membuka nilai mutlak sini, nilai mutlak itu artinya ada 2 ya. Jika sebuah nilai mutlak mau kita buka itu, jika nilai mutlak A, nggak usah A deh, X aja lah biar gampang ya. Nilai mutlak X sama dengan A, maka kemungkinannya ada 2. Jadi X sama dengan positif A dan negatif A. Jadi kita coba dua-duanya. Anggap X itu yang di dalam nilai mutlak. Jadi kita cari 2 kali ya. 1 angkanya 9, 1 angkanya negatif 9 sama dengannya. Jadi 3X dikurang 7 sama dengan 9. Satu lagi 3x dikurang 7 sama dengan negatif 9. Nanti kita lihat mana yang ada jawabannya. Nah, 3x saja sama dengan 9 tambah 7. 3x sama dengan 6. 16x sama dengan 16 dibagi 3. Nah, ini lagi yang sebelah. 3x sama dengan min 9 tambah 7. 3x sama dengan min 2. Min 9 tambah 7 min 2. Oh, yang ditanya 3x ya. Berarti satu nilainya 3x itu 16, satunya lagi min 2. Mana yang ada? Ini min 2, ini min 16. Berarti jawabannya A ya. Nah, kalau 16 ada, ini min 16, berarti bukan itu. Berarti nilainya ada 2. Satu 16, satu min negatif 2. Yang ada di option adalah negatif 2. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahami ya. Kita lihat. Semua tempat duduk dalam suatu acara presentasi telah penuh sehingga 4 siswa yang terlambat harus berdiri. Nah, tuh. Pada presentasi berikutnya ada 9 yang keluar dan ada 4 siswa yang baru masuk ke dalam ruangan. Berapakah jumlah kursi kosong yang ada dalam presentasi kedua? Ya tinggal kurangkan ya. Pada presentasi berikutnya ada 9 orang siswa yang keluar, berarti kursi kosongnya 9 dan 4 siswa yang baru masuk sama 4 yang duduk yang berdiri tadi, ya kan? Ada 9 siswa yang keluar, terus yang masuk, terus ada 4 yang baru masuk sama 4 yang berdiri tadi. Jadi masuklah ke 8 tadi. Jadi yang masuk 8. Jadi yang keluar 9, yang masuk 8, sisa kosong.
Waduh semak banget sih aku. Sisa kursi kosong. Itu adalah 9 dikurang 8. Jawabannya 1 ya. Duh, gampang. Mudah-mudahan soal PIU CPNS gampang-gampang kayak gini semua kan enak ya. Kita lanjut. Diketahui X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Maka nilai dari X selain 0 adalah nilai X-nya tapi bukan 0 yang dimintanya. Nah ini cukup gampang ya, kalau yang teman-teman pelajaran SMP-nya dulu paham banget gitu ya. Nah ini memfaktorkan ya, ada X kuadrat dikurang X sama dengan 0. Nah difaktorkan aja gampang. Jadi ini ada X di sini, ini ada X di sini, X-nya dikeluarkan. Nah kalau X pangkat 2 itu artinya kan X kali X. Nah X-nya 1 dikeluarkan, tinggallah di dalamnya X saja. Nah kalau ini X-nya dikeluarkan ke sini, tinggallah di sini negatif 1 sama dengan 0. Jadi ini faktornya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena 0-nya katanya bukan ini yang dimintanya, bukan yang diminta, maka jawabannya adalah X sama dengan 1. Nah ini ya, gampang, paham insya Allah. Kita lanjut. Nah ini, jika 16 pangkat 2X sama dengan 64, maka nilai dari 4X adalah 16 pangkat 2X sama dengan 64. Nah, 4X berapa? Jadi kita lihat ya, cara mengerjakannya. Ini pakai cara apa ya kira-kira? Untuk mengetahui nilai X. Nah, mungkin bisa disederhanakan. Disederhanakan sama-sama 16 sama 64 ini sama-sama 4 pangkat sekian ya. 16 itu 4 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 2X, ininya tetap harus dibuat ya. Lalu 64 ini 4 pangkat 3. Jadi kalau bilang berpangkat dipangkatkan lagi, ini dikali nih. Jadi 4 pangkat 2 kali 24, 2 kali 2X itu 4 pangkat 4X sama dengan 4 pangkat 3. Nah kalau udah sama nih 4 sama 4-nya ini bisa dicoret nih. Jadi ini yang atasnya bisa disamakan, berarti 4X sama dengan 4X sama dengan 3. Jadi yang ditanyanya 4X ya, itu jawabannya 3. Kalau yang ditanyanya X, berarti X 3 per 4. Tapi ini jawabannya ya. Yang ditanya adalah 4X-nya. Nah, paham teman-teman ya? Mudah-mudahan bisa mengerti. Kita lanjut. Dina berangkat dari rumahnya dan akan menuju rumah Diana. Ia berangkat dengan kecepatannya kita tulis langsung aja apa yang diketahui ya. 16 km per jam. Pada pukul 8. Nah, mulainya dia berangkat jam 8. Lalu jam 8.15, ini si Dina ya. Jam 8.15 Diana berangkat menuju rumah Dina dengan kecepatan 18 km per jam. Nah, ini dia jam 8.15 berangkatnya. Ini si Diana. Jika jarak rumah Dina dan Diana adalah 18 km, maka kapan mereka akan berpapasan? Nah, jaraknya 18 km. Jadi ini kita lihat ya. Kita cari dulu jaraknya udah ada ya. Nah, Diana berangkat jam 8. Diana berangkat jam 8.15, Dina berangkat jam 8. Jadi ketika Diana ini baru mulai berangkat, si Diana udah jalan 15 menit nih. Berarti kita cari dulu, bro. Si Dina ini ketika 15 menit pertama itu, dia udah jalan berapa kilo? Nah, di sini kan dibilang bahwa jarak rumah mereka ini kan 18 km. Jadi ketika 15 menit pertama ini, Dina ini udah berapa kilo jalannya gitu loh. Jadi 15 per kilonya berarti 15 menit ya, 15 menit per 60, 15 per 60 dikali 18, dikali 18 ya. Dikali kecepatan si Dina, 16 dikali 16 ya, kan kalau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kecepatannya itu 16 km per jam. Waktunya 15 menit awal kan, 15 per 60 ini jam waktunya. Jadi
15 per 60 kali 16. Ini 1/4 ya. Kali 16. Berarti 4 km. Jadi untuk 15 menit pertama, si Dina ini udah jalan 4 km. Nah, Dina sudah jalan 4 km, Diana baru berangkat. Nah, berarti ini Dina, ini rumah Diana. Diana. Berarti si Dina ini udah tinggal berapa kilometer lagi jalannya? Sisa waktunya itu kan sisa kilometernya jalannya berarti tinggal jaraknya tadi 18 dikurang 4. Berarti Dina jaraknya cuma tinggal 16 lah. 18 kurang 4 berapa? 14 ya. Nah, ini jaraknya si Dina. Sedangkan jaraknya Diana masih 18 km. Nah, jadi dia berpapasannya itu pada kilometer. Jadi untuk mencari waktu berpapasannya itu rumusnya adalah jarak Dina 16 dibagi total dari kecepatan si Dina dan Diana. V1 tambah V2, kecepatan 1 dan kecepatan 2. 16 ditambah 18. Nanti dikali 60. Di 16 per berapa tuh? 18 tambah 16. 6 tambah 8. 48. 34 ya. Jadi untuk mencari waktu berpapasannya adalah itu kecepatannya tadi, jarak si Dina tadi kan udah tinggal 14 dibagi 16, kecepatan si Dina 16 ditambah jarak tadi 14, baru nanti dikali 60 menit ya, karena 1 jam 60 menit. Berarti 14 per 30 dikali 60. Ini 2. Jadi waktu mereka berpapasan adalah ketika waktunya sudah berjalan 28 menit. Jadi ketika mereka akan berpapasan setelah 28 menit si Dina berjalan, berarti 8 ditambah 28 menit. Berarti jawabannya adalah si A. Nah, mudah-mudahan bisa paham ya, agak ribet ya. Nah, kita lanjut. Dina telah mengendarai mobil selama 2 jam. Kecepatan yang ia gunakan adalah 80 km per jam. Artinya jarak yang sudah ditempuh adalah, jadi kalau dia kecepatannya itu, ini logika ya, 80 km per jam. Artinya 80 km per 1 jam. Jadi kalau dia sudah berjalan 2 jam, berarti jarak yang sudah ditempuhnya ya 2 dikali 80 km. Sama dengan 160 km. Gitu ya. Jawabannya C. Nah, ini gampang nih. Dari 3/4 hasil dari 3/4 dikali 9/10 dibagi 0,8. Nah, ini baik jadikan pecahan. Biasa ya, 3/4 itu 4 kali 3, 12. 3/4 itu 4 kali 3, 12, tambah 1. Itu 13/4. Jadi 13/4 dikali 9/10 dibagi 0,8. 0,8 itu sama dengan 8/10 dibagi 8/10. Nah, kalau dibagi ini bisa berubah jadi kali, ini dibalik 10/8. Nah, kita tinggal coret-coret ya. Ini mah enak. Dicoret. Mana yang bisa dicoret? Kalau nggak ada lagi, yaudah kita biarin. Berarti ini 13 dikali 9 per 4 dikali 8. Berarti per 32 ya dia. Per 32. 13 kali 9. 9 kali 3, 27. 117 per 32. Kita jadikan pecahan campuran. Karena di soalnya begitu. Tapi pasti jawabannya yang ada 32-nya ya. 32 bagi kali 3, 6, 9. Berarti 3, 117 kurang 96, 1, 2. 3, 21 per 32. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut.
Kita udah masuk ke soal deret. Nah, deret sepertinya ya. 61, 58, 53, 46, 37, 26. Nah, berapa sih kelanjutannya gitu. Kita udah lihat ini ya, ini enak. Ini 61 ke 58, minus 3, ini juga min 3, 58, oh enggak. 58 ditulis lagi lah ya. 61, 58, 53, 46, 37, 36. 26. Ini kayaknya daerahnya turun, berarti kita lihat 61 ke 58 itu min 3, 58 ke 53 min 5, 53 ke 46 min 7, 46 ke min 9, ini min 11, berarti ini min 13, tinggal dikurangi 26 kurang 13, jawabannya adalah 13, berarti jawaban yang ini adalah 13, deret ya, deret dan deret turun. Sebidang tanah dengan ukuran panjang dan lebar pada peta 3 cm dan 2 cm. Tanah dengan gambar skala 3000, keliling tanah sebenarnya adalah, berarti dicari dulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya itu 3 cm dikali 3000. Jadi ini 9000 cm. Nah, kalau lebar sebenarnya berarti 2 cm kali 3000. Jadi 6000 cm. Kita rubah ke meter. Kita coret nolnya 2. Ini habis coret. Jadi dapatnya 90 meter. Ini 6000 juga coret 02. Berarti 60 meter. Karena satuannya meter ya. Jadi karena bentuknya panjang dan lebar berarti bentuknya persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. Berarti 2 dikali panjangnya 90, lebarnya 60, berarti 2 dikali 150, sehingga jawabannya keliling sama dengan 300 meter. Berarti jawabannya adalah A. Nah, A ya. Kita lanjut. Kita ketemu deret lagi ya, 3. Kita tulislah 3, agak kesudut, aduh. 3, 3, 6, 18, 72, 360. Wow. Banyak ya. 3, 3, 6, 18, 72. Salah, 72, 360. Nah, gapnya tuh gede ya. Tapi kalau yang jeli bisa lihat nih. Kalau saya sih bisa lihat langsung ya. Karena angkanya teman-teman juga bisa juga nih kayaknya. 3 ke 3 ini kali 1. 3 ke 6 itu kali 2. Ini juga kali berapa nih? Kali 3. 18 ke 72 itu kali 4. Ini kali 5. Berarti ini kali 6. Jadi ya 3 kali 3 1. 3 kali 1 3. 3 kali 2 6. 6 kali 3 18. 18 kali 4 72. 72 kali 5 itu 360. 360 kali 6 berapa? 36 kali 6. 6 kali 6 6. 6 kali 3 18. 18 216. Berarti jawabannya 2160. Ini salah nih. Ini mungkin 2160. Ini saya yakin sih udah bener. Ini optionnya mungkin yang emang gak ada jawabannya ya. Nah, kita lanjut. 2 karung beras masing-masing beratnya 24 kilo dan 38 kilo. Karena gudang penyimpanan yang lembab dan banyaknya beras yang rusak, terjadi penyusutan yang besarnya berturut-turut adalah 1,2% dan 2%. Berapa persentasi penyusutan kedua isinya? Keduanya ya berarti. Berarti kalau beras pertama kurangnya 1,2, berarti 1,2 per 100 dikali 24 kilo. Ini yang pertama karena penyusutan yang pertama 1,2%. Jadi 1,2 dikali 2, ini dibagi berapa ya? Dibagi 4 ya? 6, ini bagi 4, ini 25. Jadi berapa nih penyusutannya? 1,2 kali 6. 7,2 per 25.
kilogram. Nah, ini masih bisa dibagi kayaknya. Kita biarin aja dulu. Berarti ini berikutnya 2/100 dikali 38 kilo. Jadi jawaban 2 kali 38 itu 7,6. 76 per 100 berarti 0,76 kilo. Ini 7,2 bagi 25 berapa ya? Atau lebih enaknya nggak usah dikali ini tadi aja ya. Berarti 24 kali 12. 8. 42. 288 per 100. Berarti 2,88. 0,288. Ini 0,76. Berarti total penyusutannya adalah 0,288 0,76. 84 1,048. Jadi besar penyusutannya adalah 1,048 kilo. Nah, totalnya berarti kita totalin ini. Berarti total persentase penyusutan adalah besarnya penyusutan 1,048 kilo kan total semua penyusutan dibagi total semua kilonya 24 tambah 38. 24 tambah 38 12. Berarti 62 dikali 100%. Nah, inilah dia. Total penyusutan. Jadi ini 1,048 dikali 100 adalah 104,8 per 62. Nah, berapa tuh kira-kira ya? Nah, aku cari aja lah 104,8 bagi 62. Ini jelas 1, 62, 10, 0, 0, 4, berapa tuh? 8. Salah deng. 4 dikurang 2, maaf. 4 dikurang 2, 2, 42. 428. 428 ini naik koma. 42. 6 ini sekitar 7 aja. 7 lebih kurang ya, berarti 6 nih. 1,6 nih. Di 1,6 sekian-sekian. 1,6 sekian-sekian persen. Jadi nggak usah kita terusin ya, karena ada jawabannya 1,6. Jadi nggak perlu lama-lama. Nah, oke, kita lanjut. Nilai mutlak. Nah, ini ya. Jika nilai mutlak X kurang 2 kecil dari 6, maka banyaknya nilai X-nya katanya. Nah, untuk nilai mutlak ini ada 2 ya. Ada besar 1, kecil 1. Jadi kalau kecil itu, jika X kecil dari A, maka ini untuk membuka nilai mutlaknya itu X besar dari negatif A, kecil dari A. Nah, kalau X nilai mutlak besar dari A, maka untuk membuka kurung mutlaknya itu X besar dari A atau X kecil dari negatif A. Nah, ini ya. Jadi karena ini kecil, membukanya ya tinggal pakai ini. Jadi X kurang 2 kecil dari 6 besar dari negatif 6. Jadi X. Nah, jadi kalau min 2-nya dipindahkan ke dua ruas, berarti 6 tambah 2. Ini min 6 tambah 2. Jadi X kecil dari 8 besar dari min 6 tambah 2 berarti min 4. Nah, ini berarti X besar dari min 4 kecil dari 8 berarti angkanya ada min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita lihat ada nggak jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, syaratnya di sini X bilangan bulat positif. Ada juga bulat negatif juga. Semuanya bilangan bulat ini. Nggak ada jawabannya. Tapi menurut saya mungkin maksudnya yang ini aja kali ya. Bilangan bulat. Terserah sih mana maksudnya, ini harusnya ini lebih diperjelas lagi. Kalau bilangan bulat ini semuanya bilangan bulat. Kecuali 0 mungkin. Bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, 0 netral. Gitu ya. Jadi tergantung teman-teman aja nanti menyesuaikan jawabannya apa. Kita lanjut. Misalkan nilai Kholida adalah X dan nilai Juna adalah Y.
maka nilai Kholida selalu lebih banyak daripada 2 kali nilai Juna. Sedangkan nilai Juna tidak pernah lebih dari 60. Maka nilai Kholida yang mungkin adalah, nah kita lihat ya, nilai Kholida itu X dan Juna Y. Ini Kholida. Ini Juna. Nah, Kholida selalu lebih banyak dari 2 kali nilai Juna. Jadi, Kholida itu selalu lebih banyak dari 2 kali si Juna. Nah, gini ya buat. Kalau saya suka buatnya seperti ini. Memaknai soal cerita itu. Sedangkan nilai Juna tidak pernah lebih dari 60, berarti Y kecil tidak pernah lebih dari 60. Berarti sama bisa ya, berarti kecil sama 60 gitu. Berarti kita bisa ambil nilai maksimal dari si Juna itu adalah tidak pernah lebih dari 60. Berarti 60 bisa ya, kita ambil maksimalnya Juna itu 60. Berarti nilai Kholida adalah besar dari 2 dikali 60. X besar dari 120. Jadi nilai Kholida yang mungkin adalah 125. Karena 120 nggak ikut. Nah gitu ya. Ini gampang-gampang susah sebenarnya. Tapi insya Allah teman-teman juga pasti akan bisa. Kita lanjut. Perhatikan pecahan berikut. Nah, kita disuruh ngurutin dari yang terkecil hingga terbesar. Sama kayak tadi ya. Tergantung teman-teman pengen caranya seperti apa. Apa mau ke pecahan desimal atau ke pecahan persen. Atau tergantung moodnya di situ aja kapan gitu. Ini soal-soalnya lebih gampang. Soal pada saat itu lebih gampang ke pecahan desimal atau ke persen gitu. Kalau saya ini sepertinya lebih ke pecahan desimal. Ya beda-beda ya masing-masing. 0,75 udah 1, udah 2/5 tinggal dibagi. 2/5 itu kali 2, ini cara saya ya supaya jadinya per 10, ini kali 2 terus kali 2. Berarti ini 0,4. 2/5 0,4, 60% 0,6, 7/8 tinggal dibagi. 70, berapa tuh? 8. Ini 8,75 ya. Udah tebak aja. Jadi ini 0,75-nya tetap, 1-nya tetap, 2/5-nya 0,4, 60-nya 0,6, 7/8 0,875. Katanya dari yang terkecil, berarti ini dari 0,4. 0,4 itu si 2/5. Lalu, mana lagi nih? 6, 0,6 berarti 60%. Lalu si 0,75. Lalu 0,875 dan 1. Terakhir 1 ya. Mana nih jawabannya yang 1 terakhir? Nggak ada. Nggak ada ya optionnya. 1 yang terakhir. Ya, nggak ada. Berarti salah deh ya. Salah. Nah, berarti jawabannya ini ya. Harusnya ini. 2/5. 2/5-nya nggak ada yang di atas. Oke, kita lanjut. Ini jawabannya seperti ini nih, salah optionnya udah. Yang penting kita sama-sama paham bagaimana cara menentukan hasilnya. Kita lanjut. Di soal ini kita ketemu deret lagi. 9, 11, 13. 9, 11, saya suka besar-besar ya. 13, ini kita nggak tahu apa. 17, 19, 21. Nah, kita lihat ini gampang ya, plus 2, berarti ini 5, 15. Nah, ini gampang. Insya Allah teman-teman juga pasti bilang ini gampang, nggak perlu ditulis. Ini saya udah tulis juga, nggak apa-apa. Itu jawabannya adalah plus 2 deret yang ditambah-tambah 2. Jawabannya 15. Kita naik. Deret lagi. 3, 5, 8, titik-titik, 13, 15, 18. Berapa tuh? 3, 5, 8, titik-titik, 13, 15, 18. Plus 3 plus 3 ya? Ini enggak. Ini plus 2, ini plus 3. Ini 15 ke 18 plus 3, ini plus 2. Oh, plus 2 plus 3 berarti. Berarti 8 ini plus 2. 10 plus 3 cocok ya, berarti jawabannya 10. Nah kalau deret kayak gini gampang ya,
semangat kita ngerjainnya. Lanjut. Deret lagi 675 tapi ini angkanya agak gede ya. 675 1350 450 300 600 200. Agak kacau deretnya. Kita berpikir bagaimana polanya. Udah dapat polanya saya. 675 ini kali 2 bagi 3. Ini kali 2, 675 kali 2 1350 bagi 3 4,5. Ini kali 2 ke sini bagi 2 di sini. Jadi ini kali 2 900. Bagi 2 ke sini bagi 3 300. Berarti jawabannya 900. Yay, gampang. Kita lanjut. Deret yang bentuknya pecahan, tapi tetap ya pola bilangan kita nggak perlu cari hasilnya. Nah, kita mungkin begini lebih jelas sekali nulisnya. 2/7, 4/9, 6/11, 8/13, 11/15, 13/17. Nah, ini lihat ya. Tambah-tambah 2. 2, 4, 6, 8. Oh, enggak, ding. 2, 4, 6, 8. Tambah 3. 11-nya tambah 3, 1. 13 tambah 2. Berarti tambah 2 lagi. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Berarti ini tambah 2 ya. 15/19. Itu jawabannya B. Oke, kita lanjut. Kita dapat soal yang singkat. 72.000 cm per detik itu berapa meter per detik? Kita tinggal, karena di bawahnya sudah sama-sama detik, berarti 72.000 cm kita jadikan ke meter. Centimeter ke meter itu naik 2 tangga. Naik 2 tangga, kita tinggal coret nolnya 2. Sap. Jadi jawabannya 720. Jawabannya B. Kita lanjut. Ya, gampang. Diberikan data. Nih usia anak-anak. Median. Nah, median itu nilai tengah. Tapi untuk mencari nilai tengah, kita harus mengurutkan dulu data-datanya. Nah, berapa nilai yang paling kecil? Kita lihat ada 11 ya. Nah, 11. Berarti kita urutkan dulu. 11. Coret, habis itu ada 12. 12 ada berapa? 12 ada 1, ada 2. Berarti 12, 12, 13 ada 1, 2, 3. 13, 13, 13. 14 ada 1, 1, 2, 3. 14 ada 3. 15 ada 1. 16 ada 1, 2. 17 ada 1, 2, 3. 18 ada 1. 18. Nah, totalnya ada 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Karena dia ada 16. 16 berarti kalau median itu tinggal tengah, kita ambil di bagian yang tengah. 18 dibagi 2, 9 ya. Tuh. 18, 16 tadi ya. 1, 2, 16 bagi 2 ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini dia. 2, 4, 6, 7, jadi 14. Di data ini ditambahin bagi 2. 14 tambah 14. Sebenarnya tahu jawabannya 14 ya. 14 tambah 14, 28 bagi 2, 14. Berarti medianya adalah 14. Kita lanjut. Jarak rumah Jati ke kebun binatang adalah 80 km per jam. Jarak tersebut ditempuh oleh Jati selama 22,5 jam. Kecepatannya adalah, berarti jarak, kecepatan, waktu. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya 80 km ya, salah dia nih. 80 km jaraknya.
Waktunya 2,5 jam, berarti bagi 2,5. Berarti 80 bagi 2, 1/2. Di 80 dibagi 5/2, 80 dikali 2/5. Ini 80 bagi 5 itu 16. 16 kali 2, 32. Berarti kecepatan jati adalah 32 km per jam. Jawabannya adalah D. Kita lanjut. Nilai yang setara dengan 72 km per jam adalah M per menit. Berapa ya? Berarti ini merubah 72 km per jam itu berapa meter per menit. Nah, jadi ini satuannya seperti ini ya. Jadi kalau 72 km per jam ini artinya 72 km per 1 jam. Jadi atas sama atasnya. Jadi 72 km per jadikan ke meter itu kilometer ke meter berapa? 1000 ya, 1 km 1000 meter kan, berarti 72 km itu sama dengan 72, tambahin nolnya 3, 72.000 meter. Per 1 jam berapa menit? Per 60 menit. Jadi ini hasilnya tinggal dibagi. 72 bagi 6 itu 12. Berarti ini 12. Berarti 1200 meter per menit. Nah, itu jawabannya. Jawabannya adalah si B. Kita lanjut. Jumlah 5 bilangan yang membentuk suatu barisan aritmetika adalah 75. Nah, kuncinya barisan aritmetika ya. Jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 161, maka selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah. Jadi ini barisan aritmetika 75. Aritmetika itu udah tahu rumusnya ya. Jadi untuk UN-nya sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau U2 itu A tambah N-nya itu 2. 2 kurang 1, 1. Berarti A tambah B. U3, nah ini cepatnya A tambah 2B. U4, A tambah 3B. U5, A tambah sekian B. Nah jadi, jumlah 5 bilangan membentuk barisan aritmetika katanya adalah 75. Nah, jika hasil kali bilangan terkecil dan terbesar adalah 61, maka selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah. Nah, mungkin kita coba ya, cara mencari kita coba dulu. 5 bilangan tersebut adalah, untuk yang pertamanya A, yang keduanya A tambah B, yang ketiganya A tambah 2B, yang keempat A tambah 3B, yang kelimanya A tambah 4B. Ini sama dengan 75. Nah, ini kalau dijumlahin semua, katanya kan 75. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5A ditambah 3, 6, 10. 10B sama dengan 75. Ini kalau ini dapat kita persamaan dari A. Kita dapat persamaan dari yang diketahui soal 5A tambah 10B sama dengan 75 dari penjabaran yang ini. Nah, lalu ini disederhanain bisa ya, sama-sama bagi 5. Berarti A tambah 2B, ini kalau dibagi 5 dapatnya 15. Nah, katanya jika hasil kali bilangan terkecil dan bilangan terbesar adalah 161, berarti kalau A dikali A tambah 4B, itu sama dengan 161. Maka selisih ini sama yang terbesar sama yang terkecil berapa, katanya gitu. Jadi ini kita cari dulu ya. A kuadrat ditambah 4AB sama dengan 161. A sama dengan 2B. A sama dengan 2B. Berarti mau disubstitusiin yang mana? Terserah sih. A sama dengan 15 kurang 2B. Jadi ini 15 kurang 2B kuadrat ditambah 4 dikali 15 kurang 2B kali B sama dengan 161. Nah, ini hasilnya 15 kuadrat itu 225 dikurang 15 kali 2, 30. 60B ditambah 4B kuadrat. Ini 4 kali 5, 60 dikurang 8. 60B dikurang 8B kuadrat. Gitu ya.
Ya, sama dengan 161. Lalu berapa lagi nih? Min 60B tambah 60B habis. Ya. Lalu 4B kuadrat dikurang 8B kuadrat jadinya min 4B kuadrat. Tambah 225 sama dengan 161. Berarti ini 4B kuadrat sama dengan 225 dikurang 161. Berapa tuh? 5 kurang 1, 4. 12 kurang 6. 12 kurang 6 berarti 46. Habis ya? 64. Berarti B kuadrat sama dengan 64 dibagi 4 sama dengan 16. Jadi B sama dengan plus minus 4. Nah, nilainya plus minus 4 tuh B. Jadi kita coba aja. Ini kayaknya butuh kertas lagi nih. Butuh kertas lagi ya ini ya. Tunggu. Jadi ini B-nya plus minus 4 ya. Masukin ke sini nih. Berarti kalau B-nya plus minus 4, berarti kemungkinan A-nya kan ini. A-nya kan 15, A-nya sama dengan 15 dikurang 2B. Berarti kalau kita pakai B-nya 4, berarti 15 kurang 8. Jadi 7. Jadi ini kalau A-nya 7, B-nya 4. Jadi kalau kita dapat masukin B-nya min 4, berarti 15 dikurang ditambah 8. Jadi 23. Jadi kalau A-nya 23, B-nya min 4. Nah, jadi katanya inilah AB-nya. Jadi hasil selisih bilangan terbesar dan terkecil yang mana gitu. Jadi kita pakai aja yang positif ya. Jadi kalau bilangan terkecilnya kan A, berarti 7. Bilangan terbesarnya A tambah 4B. Berarti 7 tambah 4B 16. Berarti selisihnya 23 kurang 7. Jadi 16. Jawabannya adalah 16. Nah, gitu ya. Yang soal terakhir ini agak acak-acakan karena kertasnya nggak muat. Kalau saya pakai kertas baru lagi nggak kelihatan nanti jalan-jalannya. Tapi kalau teman-teman perhatikan, bukan perhatikan sih, kalau teman-teman sama-sama mengikuti, insya Allah kita bisa paham ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar. Intinya catatan penting ya, ini red line. Kalau kita sama-sama belajar, jadi mungkin apa yang saya bahas ada salah. Dan jujur sebelum mengerjakannya saya belum mengerjakan apa-apa. Jadi pas ketemu soal ini baru dikerjakan. Memang juga sambil belajar, jadi nggak 2 kali ngerjain soal gitu loh. Jadi ketemu soalnya yang langsung dikerjakan gitu. Jadi tidak belajar dulu soal yang sama. Jadi bukan saya udah ngerjain soal ini dulu, baru saya kerjakan lagi untuk teman-teman. Enggak. Jadi namanya juga belajar bersama. Jadi saya baru nemu soalnya juga sekarang. Jadi kita diskusi aja. Bukan diskusi ya. Ya live lah gitunya saya jadinya ngerjakan. Nah, baiklah. Mungkin sampai di sini dulu ya videonya. Lumayan panjang. Saya sudah mulai berkeringat. Mudah-mudahan kita bisa selalu sharing ya. Sharing bersama, belajar bersama. Mudah-mudahan teman-teman lulus CPNS tahun ini. Amin. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman boleh di subscribe, like, dan komen di channel ini, lalu share juga ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.